Baik, selamat pagi, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam mata kuliah psikologi sosial. Dan pada pagi hari ini atau pada hari ini kita akan membahas mengenai perilaku prososial atau perilaku menolong, gitu ya. Dan pada pertemuan ke-12 ini kita akan melakukannya secara asinkronus melalui video ini, gitu ya, teman-teman. Pada topik pagi hari ini atau pada topik hari ini akan ada beberapa topik bahasan yang kita bahas. Yang pertama mengenai alasan kenapa sih pada dasarnya orang itu akhirnya mau menolong orang lain, atau teori-teori yang melandasi perilaku menolong kita. Ya. Yang kedua adalah kapan dan kondisi seperti apa kita akan menolong orang lain. Situasi-situasi apa sih atau alasan-alasan apa sih yang membuat kita lebih berkeinginan untuk menolong orang lain dibandingkan pada situasi yang lain. Terus yang kedua adalah apa yang memotivasi seseorang untuk menolong. Ya. Semoga nanti teman-teman bisa memahaminya dengan cukup jelas gitu, dan ketika nanti ada pertanyaan atau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, teman-teman bisa membuat komentar di forum diskusi yang sudah disediakan di Vanessa. Jadi sebenarnya apa sih perilaku prososial itu, gitu ya? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai perilaku prososial, kita akan berbicara mengenai perilaku sosial itu sendiri. Dan sifat dari perilaku prososial ini adalah positif, konstruktif, karena kita membantu orang lain, kita meringankan beban orang lain, gitu ya. Bisa dibilang seperti itu, kita memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi ini adalah sebuah perilaku yang sifatnya positif, gitu ya. Sedikit berlawanan dengan pembahasan kita pada materi sebelumnya terkait dengan aggression atau agresi atau agresivitas. Gitu. Kalau agresivitas itu sebagian besar sifatnya adalah destruktif, gitu ya. Sementara kalau prososial ini adalah konstruktif. Dan lawan kata dari perilaku prososial ini tentu saja adalah antisocial behavior atau perilaku antisosial, di mana kalau perilaku antisosial ini lebih kepada kita menarik diri dari lingkungan sosial. Kita tidak memiliki keinginan untuk engage dengan sosial, dan kita tidak memiliki keinginan untuk membantu sesama, ya. Dan dalam pembahasan mengenai perilaku prososial ada sebuah konsep yang dikenal dengan altruism, di mana altruism ini adalah sebuah motif yang kita miliki, sebuah dorongan, sebuah hasrat gitu ya dalam diri kita untuk kita bisa meningkatkan kesejahteraan orang lain, kita bisa membantu orang lain, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kalau mungkin dalam bahasa kita mengenal istilah ikhlas, gitu ya, ikhlas tanpa pamrih. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita membantu orang lain, ketika kita berdonasi dan perilaku prososial lainnya, itu kita tidak mengharapkan imbalan apapun. Itu yang dikenal dengan altruism. Nah, pada dasarnya mengapa sih kita mau menolong orang lain? Nanti kita akan membahas beberapa teori dalam konsep ini. Yang pertama terkait dengan social exchange theory atau teori pertukaran sosial. Yang kedua terkait dengan norma-norma sosial, yang nanti di dalam pembahasannya akan ada norma timbal balik atau reciprocity norm. Terus kemudian ada juga terkait dengan norma social responsibility atau norma tanggung jawab sosial, gitu ya. Dan yang terakhir adalah teori evolusi psikologis. Nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama terkait dengan teori pertukaran sosial, itu social exchange theory. Dalam teori pertukaran sosial ini, seseorang melakukan perilaku menolong atau seseorang memberikan bantuan kepada orang lain ketika dia merasa bahwa perilaku menolongnya itu akan menguntungkan, baik bagi pemberi pertolongan, maupun yang menerima pertolongan, sama-sama diuntungkan keduanya. Ini konsep dari social exchange theory. Dan orang menolong, perilaku manusia dalam pembahasan ini adalah perilaku menolong itu dipandu atau didorong oleh yang namanya ekonomi sosial, di mana manusia itu tidak hanya mempertukarkan barang dan jasa, tetapi juga bentuk-bentuk konteks sosial yang lain. Itu adalah sebuah pertukaran, gitu ya.
baik itu cinta, layanan, informasi, status, dan juga perilaku prososial ini sendiri, gitu ya. Ketika kita menolong orang lain, eee, itu akan menguntungkan untuk kita dan juga menguntungkan orang lain yang kita tolong, gitu ya. Dan ketika kita menolong, kita akan mempertimbangkan yang namanya minimax, di mana kita akan berusaha menekan pengeluaran, sementara kita akan memaksimalkan reward yang kita terima, ya. Dan ketika kita berbicara reward, itu bukan hanya reward yang sifatnya eksternal, yang kita dapatkan, ya, tetapi juga reward yang sifatnya internal atau self reward gitu. Dan self reward ini jauh lebih besar pengaruhnya dalam perilaku prososial dibandingkan dengan reward yang sifatnya eksternal. Nah, kalau kita ngomongin mengenai reward internal, kita akan bicara sebenarnya banyak hal yang sifatnya berasal dalam diri individu atau dalam internal individu itu yang akan nge-boost atau yang akan meningkatkan kecenderungan dia untuk menolong orang lain gitu ya. Yang pertama adalah menghapus rasa bersalah. Orang ketika menolong itu dia akan eee, menghapus rasa bersalah yang dia miliki. Kenapa? Karena ketika kita melihat orang membutuhkan pertolongan dan kita tidak memberikan bantuan, itu akan ada rasa bersalah yang muncul gitu ya, "Kenapa kok saya nggak memberikan bantuan?" Gitu. Dan karena ada tendensi atau kecenderungan munculnya rasa bersalah, orang itu akan berusaha untuk memberikan pertolongan agar dia tidak dihantui oleh rasa bersalah yang muncul, ya. Terus reward internal yang kedua adalah merasa senang ketika dia melakukan sebuah kebaikan. Teman-teman mungkin pernah mengalaminya gitu, ketika kalian memberikan bantuan kepada orang lain, ada perasaan senang yang dia rasakan gitu, yang kita rasakan gitu. Kita melihat orang lain, kita tolong, dia bahagia dengan apa yang pertolongan yang kita berikan, kita meringankan beban orang lain, itu ada hal yang menyenangkan gitu ya, yang kayak membuat hati kita tuh bunga, gembira gitu, itu adalah reward internal gitu. Dan ketika kita merasakan itu semacam sebuah pupuk gitu ya, yang akan membuat kita semakin menolong dan semakin menolong gitu ya. Terus reward internal yang ketiga adalah memulihkan citra diri. Ketika kita menolong orang lain, kita akan punya persepsi bahwa kita akan dianggap baik. Dan itu akan meningkatkan citra diri kita. Dan itu akan memotivasi kita untuk semakin menolong. Karena kalau misalnya kita tidak menolong orang, akan ada tendensi bahwa eee, apa namanya, kita dianggap bukan sebagai orang yang baik gitu ya, kita bukan orang yang baik, kita orang yang tidak punya rasa empati, tidak punya rasa simpati dan sebagainya gitu. Dan karena ada persepsi itu, dan kita ingin berusaha meningkatkan citra diri kita, makanya kita akan menolong orang lain gitu ya. Itu adalah reward internal. Sementara kalau reward eksternal itu adalah reward atau penghargaan-penghargaan yang kita dapatkan dari luar, kayak misalnya pujian, terus, hadiah, terus kemudian keuntungan-keuntungan lain yang kita dapatkan dari luar atau dari orang lain, itu adalah reward yang sifatnya eksternal. Dan ketika kita menolong dan kita mendapatkan hal tersebut, itu akan meningkatkan keinginan kita untuk menolong. Tapi perlu diingat bahwa reward internal itu jauh lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan reward eksternal berkaitan dengan perilaku menolong ini, seperti itu. Kemudian teori yang kedua yaitu adalah teori berkaitan dengan norma-norma sosial. Orang ketika dia menolong itu akan ada norma. Perilaku menolong pun ada norma sosialnya gitu ya. Yang pertama adalah norma timbal balik, di mana ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, ada norma sosial yang berbicara bahwa orang yang kita tolong mereka punya sebuah pandangan bahwa dia juga harus menolong balik gitu ya. Pun sebaliknya gitu. Ketika kita mendapatkan bantuan dari orang lain, akan ada norma sosial di sana yang berbicara bahwa kita memiliki tuntutan juga untuk membalas kebaikan yang diberikan oleh orang tersebut gitu ya. Bukan malah kita memberikan uh, kerugian kepada dia gitu ya. Jadi menolong itu adalah sebuah investasi gitu. Karena ketika kita menolong orang akan ada kemungkinan kita akan mendapatkan pertolongan balik dari orang tersebut kayak gitu. Dan model timbal balik ini itu adalah sebuah modal sosial gitu ya, karena itu akan membuat sebuah komunitas itu berjalan secara sehat gitu ya. Kita membantu orang lain akan membantu kita, orang lain membantu kita, kita akan membantu orang lain tersebut. Ketika timbal balik ini terjadi, sebuah komunitas itu akan terjaga gitu, karena kita tidak selamanya memberi,
tapi kita juga menerima. Terus sebaliknya kita tidak hanya menerima saja, tapi kita juga memberikan pertolongan. Ya, jadi ada timbal balik di sana. Terus norma sosial yang kedua terkait dengan tanggung jawab sosial, bahwa eh, kita itu punya tanggung jawab sosial, bahwa kita harus membantu orang lain yang membutuhkan, gitu ya. Kita tidak mempedulikan timbal balik apa sih yang akan kita dapatkan dari perilaku menolong kita, enggak. Tetapi memang sudah ada sebuah tanggung jawab sosial dalam diri kita itu yang dikembangkan secara norma sosial dalam masyarakat, bahwa kita tuh perlu untuk membantu orang lain. Bahkan kita harus membantu orang lain yang menolong, yang membutuhkan, gitu ya. Kita tidak perlu mempertimbangkan timbal balik apa yang kita akan dapatkan, tetapi menolong orang lain itu adalah sebuah tanggung jawab yang harus kita emban dan yang harus memang kita lakukan. Jadi itu adalah social responsibility norm atau norma tanggung jawab sosial. Nah, teori yang ketiga yaitu adalah evolutionary psychology atau psikologi evolusi, gitu ya. Bahwa sebenarnya hidup manusia atau manusia diciptakan itu esensinya adalah untuk bertahan hidup atau untuk mempertahankan dirinya, gitu ya. Manusia mungkin yang kita miliki itu akan mendorong kita sebagai manusia itu untuk berperilaku dalam cara-cara yang dapat memaksimalkan peluang untuk hidup. Gimana sih caranya kita hidup, gitu ya? Gimana caranya kita bisa menyebarkan populasi? Bagaimana kita akan bertahan dalam kehidupan ini? Itu adalah gen kita yang kita miliki dari lahir, gitu ya. Dan gen yang mempengaruhi individu untuk mengorbankan diri untuk kepentingan kesejahteraan orang lain tidak akan bertahan dalam kompetisi evolusi, ya. Karena ketika kita berkorban untuk orang lain berarti kan kita mengorbankan diri kita, gitu ya. Sementara gen kita itu mendorong kita untuk bisa bertahan hidup, sehingga perilaku menolong berdasarkan evolutionary psychology itu menjadikan kita adalah basicnya itu orang yang selfish, ya, orang yang egois, karena kita mau mempertahankan diri, gitu. Jadi ketika kita menolong orang lain tuh kita akan pilih-pilih siapa yang akan kita tolong, dasar apa kita menolong orang tersebut, gitu ya. Apakah ketika kita menolong orang tersebut itu akan semakin meningkatkan kecenderungan kita untuk bisa bertahan hidup atau enggak? Itu adalah basic dari psikologi evolusi ini. Dan karena kita dikembangkan dalam bentuk keegoisan, maka ada beberapa mekanisme untuk mengatasi keegoisan diri yang berkaitan dengan perilaku menolong. Yang pertama adalah kin selection, di mana kita menolong orang lain itu kita melihat relasi apa yang kita miliki dengan orang tersebut. Ketika kita dekat relasinya, kita akan lebih cenderung mau menolong dibandingkan ketika kita tidak memiliki relasi apapun dengan orang tersebut. Misalnya saya akan lebih menolong ibu saya, ayah saya, dibandingkan saya menolong tante saya atau pakde saya. Karena secara kekeluargaan atau secara relasi itu lebih dekat dengan orang tua dibandingkan dengan paman, gitu, atau dengan saudara, gitu ya. Itu kin selection. Terus yang kedua adalah direct reciprocity, di mana timbal balik yang terjadi secara langsung. Ketika saya menolong Anda atau ketika saya menolong kamu, kamu akan membalas secara langsung pertolongan saya. Itu adalah direct reciprocity, timbal balik yang secara langsung kita dapatkan sehingga kita mau menolong. Terus yang ketiga adalah indirect reciprocity. Ketika kita menolong orang lain, kita akan mendapatkan timbal balik. Tapi timbal balik yang kita dapatkan tidak kita dapatkan dari orang yang kita tolong, tetapi mungkin dari orang lain, gitu ya. Jadi tidak secara langsung kita dapatkan, tapi mungkin beberapa jalur, gitu ya. Ada jalur-jalur yang kita lewati sehingga nanti kita mendapatkan timbal balik yang sama, gitu. Terus yang ketiga adalah group selection, di mana kita akan menyeleksi kelompok-kelompok yang akan kita berikan pertolongan. Itu adalah beberapa mekanisme untuk mengatasi keegoisan diri, karena pada dasarnya kita dikembangkan sebagai orang yang egois untuk mempertahankan hidup, karena itu adalah esensi dari gen yang kita bawa. Nah, ini perbandingan dari teori-teori yang ada tadi, gitu ya. Kalau kita berbicara social exchange, itu adalah penjelasan secara psikologis, bahwa
kita menolong orang itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Dan faktor internal itu adalah tekanan atau distressnya itu adalah reward internal kita gitu ya. Kita menolong orang lain karena kita ingin merasa senang, karena kita ingin menurunkan rasa bersalah dan sebagainya gitu ya. Sementara kalau norma sosial itu lingkup penjelasannya lebih kepada sosiologis atau kepada sosial, konteksnya lebih ke masyarakat. Kalau psikologis kan lebih ke personal, kalau norma sosial itu lebih ke sosiologis, lebih ke masyarakatnya. Dan faktor eksternalnya itu adalah norma timbal balik, bahwa ketika kita menolong orang lain akan memiliki tuntutan yang sama untuk membalas pertolongan kita, begitupun sebaliknya gitu. Sementara kalau faktor internalnya atau reward internalnya itu lebih kepada adanya tuntutan atau adanya perasaan tanggung jawab sosial bahwa kita itu harus menolong orang lain ya. Sementara kalau evolutionary itu lingkup penjelasannya lebih kepada lingkup biologis, bahwa ada timbal balik di sana. Kita menolong orang lain karena ada timbal balik di sana. Itu adalah faktor eksternalnya. Sementara kalau faktor internalnya itu adalah kita memilih, kita ada seleksi kekerabatan di sana. Kita memilih siapa sih yang akan lebih kita tolong, dan yang akan lebih kita tolong itu adalah orang-orang yang memiliki kedekatan secara kekerabatan dengan kita. Gitu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih kalau kita ngomongin altruisme gitu ya, altruisme yang sejati, yang pure, yang genuine itu ada nggak sih? Dan jawabnya adalah ada gitu. Kita akan berbicara terkait dengan empati, di mana empati ini berbicara mengenai kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Gitu ya. Kita ketika orang lain bahagia, kita bisa merasakan kebahagiaannya. Ketika orang lain bersedih, kita bisa merasakan kesedihannya. Itu adalah empati. Gitu ya. Kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan dalam konteks empati ini akan ada dua hipotesis. Yang pertama terkait dengan empathy altruism hypothesis sama empathic joy hypothesis gitu ya. Kalau yang hipotesis pertama itu memang secara pure orang itu, perilaku menolong orang itu didorong sepenuhnya oleh keinginan untuk membantu orang lain. Itu empathy altruism hypothesis gitu ya. Kita sebagai manusia itu punya dorongan secara utuh atau secara seutuhnya atau secara apa ya? Secara soul itu kayak ya kita menolong orang itu karena memang kita punya keinginan, punya dorongan, hanya itu motifnya gitu ya. Motifnya itu adalah keinginan kita, dorongan kita untuk membantu orang lain. Itu empathy altruism gitu, nggak ada dorongan lain gitu ya. Dan itu memang ada. Nah, sementara kalau empathic joy, hipotesis kesenangan empatis itu berbicara mengenai kita bisa merasakan kebahagiaan orang lain. Kita bisa merasakan kebahagiaan ketika kita membantu orang lain gitu. Jadi ada kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita berempati atau kita melakukan empati kepada orang lain. Itu adalah empathic joy hipotesis. Nah, kapan sih pada akhirnya kita membantu orang lain gitu ya? Kita membantu orang lain ketika kita merasa bersalah. Karena ketika perasaan bersalah itu kan tidak enak gitu ya. Dan ketika kita merasa bersalah itu akan meningkatkan chance kita untuk menolong orang lain. Tujuannya adalah untuk mereduksi atau menurunkan perasaan bersalah kita. Ya kayak misalnya kita dimintain apa namanya, diutangin uang gitu ya sama teman kita. Kita menolak 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 terus kita kayak merasa nggak enak, kayak wah kok aku nggak nolongin ya, mungkin jangan-jangan dia lagi benar-benar butuhin gitu. Nah ada perasaan bersalah di sana, sehingga pada akhirnya kita akan lebih terdorong untuk membantu dia ketika dia meminta pertolongan kembali. Terus yang kedua adalah dalam kondisi good mood. Ketika kita merasa bahagia atau ketika mood kita sedang bagus, kecenderungan kita untuk menolong itu jauh lebih besar dibandingkan ketika kita berada dalam state mood yang tidak bagus gitu. Kayak kita lagi marah, kita lagi sedih dan sebagainya gitu. Kecenderungan kita untuk menolong itu akan semakin menurun. Tapi kalau kita lagi bahagia, kita lagi senang, itu kayak akan lebih mudah gitu ya untuk menolong orang lain atau melakukan kebaikan kepada orang lain. Mungkin teman-teman bisa mengobservasi gitu ya, teman-teman sekitar kalian atau mungkin dosen-dosen kalian
ketika dia mood-nya lagi bagus tuh kayak enak diajak ngobrol, ketika teman-teman minta bantuan tuh kayak langsung dikasih dan sebagainya gitu. Dibandingkan ketika dia lagi marah atau lagi sedih, itu pasti akan berbeda. Nah, yang ketiga adalah ketika orang itu sangat religius gitu. Ketika kita berbicara religius atau kita berkaitan dengan agama, pada dasarnya kan semua agama itu mendorong orang untuk melakukan kebaikan atau mendorong orang penganutnya, penganut kepercayaan tersebut untuk membantu orang lain. Itu adalah basic semua agama, ya. Tetapi tidak semua orang menginternalisasi nilai tersebut. Dan orang-orang yang menginternalisasi nilai kebaikan itu, mereka akan lebih cenderung mau membantu orang lain dibandingkan dengan uh, mereka yang tidak menginternalisasi, gitu ya. Dan kalau kita ngomong religius ini bukanlah dari penampilan atau bukan hanya dari status bahwa oh dia kiai, oh dia pastor, oh dia romo, enggak. Itu hanyalah kelihatan tampak luarnya. Kita nggak tahu ya internalisasi agama seseorang itu seperti apa gitu. Tapi ketika nilai agama atau nilai religiositas itu diinternalisasi oleh orang, dia akan lebih cenderung untuk mau membantu dibandingkan dengan sebaliknya. Ya. Nah, ini adalah situasi-situasi yang mungkin akan meningkatkan perilaku menolong orang lain. Ketika kita melihat orang lain menolong, jadi perilaku menolong itu pun menular gitu ya. Kalau kita lihat orang lain nolong, kita akan mau uh, menolong juga gitu. Kita punya dorongan untuk ikut membantu orang lain juga gitu ya. Ketika kita tidak tergesa-gesa gitu, ketika kayak misalnya lagi jalan, kita lagi punya urusan gitu ya yang banyak banget, yang menuntut kita untuk segera cepat, biasanya kita akan uh, lebih tidak ingin menolong gitu karena kayak wah ada urusan nih yang harus segera saya selesaikan gitu. Saya lebih memilih untuk menyelesaikan urusan saya dibandingkan menolong gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi santai, kita lagi nggak punya urusan apapun atau kita nggak punya apa namanya kepentingan yang harus kita segera selesaikan, biasanya kita akan lebih mau menolong. Ya. Nah, ketika kita menolong, kita juga akan melihat profil orang yang akan kita tolong. Dia layak nggak sih ditolong? Dia patut nggak sih ditolong gitu ya? Apakah dia sesuai dengan kesamaan kita atau enggak? Nah, ketika kita menilai bahwa orang yang korban ini layak untuk ditolong, maka kita akan lebih menolong dia. Tetapi ketika kita melihat bahwa korban ini tidak layak untuk ditolong, ya mungkin kita tidak akan menolongnya gitu ya. Dan layak ini patokannya sangat subjektif gitu ya. Kita menilai orang layak ditolong atau enggak itu patokannya sangat subjektif. Bisa jadi menurut saya dia layak ditolong, tapi menurut orang lain belum tentu layak gitu ya. Tetapi kita melakukan penilaian kepada orang atau kepada korban yang akan kita tolong sebelum kita memberikan pertolongan. Nah, ini juga berkaitan dengan yang sebelumnya gitu ya. Ketika kita mau menolong orang itu kita akan melihat melihat kemiripan yang kita miliki dengan orang tersebut. Dan ketika kita melihat banyak kemiripan atau ada kesamaan antara kita yang menolong dengan orang yang akan kita tolong itu biasanya keinginan kita untuk menolong semakin besar gitu ya. Ya mungkin sama-sama perempuan, terus kemudian sama-sama orang Jawa misalnya gitu ya, sama-sama anak psikologi gitu. Keinginan untuk kita menolong itu akan semakin besar gitu ya. Nah, biasanya perilaku menolong ini akan lebih besar atau lebih kecenderungannya itu lebih besar ketika berada di kota kecil atau di desa. Kenapa? Mungkin ini berkaitan dengan tuntutan yang ada di desa itu tidak sebesar dengan yang ada di kota. Orang-orang di kota itu di kota itu kan kota yang apa ya serba terburu-buru, gitu ya, serba tergesa-gesa mencari uang dan sebagainya gitu ya. Secara vibes itu sangat berbeda dan itu sangat mempengaruhi kecenderungan seseorang untuk mau menolong atau enggak. Kalau di kota kecil atau di desa kan lebih santai, orang akan lebih uh, menghargai setiap esensi yang terjadi sehari-hari gitu ya. Sehingga ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan dia akan lebih mau menolong. Dan di desa itu juga keharmonisan atau kerekatannya antar tetangga itu jauh lebih besar dibandingkan dengan di kota yang lebih cenderung individualis gitu sehingga perilaku menolongnya pun juga akan lebih tinggi dibandingkan di kota. Nah, tidak ada atau jarang orang yang lewat. Ini berkaitan nanti dengan bystander effect, di mana ketika ada orang, semakin banyak orang yang hadir di lokasi kejadian, ya, kecenderungan untuk menolong seseorang itu akan semakin menurun. Karena ada yang namanya
difusi tanggung jawab. Kita merasa bahwa karena ada orang lain, tanggung jawab untuk kita menolong itu semakin kecil. Tapi ketika tidak ada orang atau jarang orang yang lewat, kita merasa bahwa, wah, tanggung jawab saya ini untuk menolong. Semakin besar perasaan tanggung jawab itu, gitu. Sehingga kecenderungan kita untuk menolong pun juga akan semakin besar. Nah, ini yang tadi ya, bystander effect, di mana semakin banyak orang yang hadir, itu kecenderungan kita atau keinginan kita atau dorongan kita untuk menolong orang itu semakin kecil, gitu ya. Kalau banyak orang, kita akan merasa bahwa tanggung jawab menolong ini bukan cuma punya saya, banyak orang lain kok yang melihat, banyak orang lain kok yang lebih capable, banyak orang lain kok yang lebih mampu untuk menolong, sehingga dorongan untuk menolong pun semakin kecil, gitu ya. Sehingga kehadiran orang lain itu justru mencegah seseorang untuk memberikan pertolongan atau memberikan bantuan, gitu ya. Nah, ini skema keputusan orang untuk menolong. Biasanya gini, gimana sih pada dasarnya konsep yang terjadi atau pemikiran yang terjadi seseorang dalam sebuah insiden kecelakaan untuk memberikan pertolongan atau enggak, ya. Ketika dia melihat ada kecelakaan, dia akan melakukan interpretasi atas tanggung kedaruratan dari kecelakaan itu. Kecelakaannya parah nggak sih, ya? Ketika dia merasa atau dia menginterpretasi bahwa kecelakaannya parah nih, kayak perlu untuk ditolong gitu, maka dia akan melakukan pertolongan. Sementara kalau dia merasa bahwa kecelakaannya itu nggak parah, kecelakaannya biasa-biasa aja, kecelakaannya ringan gitu ya, maka kecenderungan dia untuk menolong pun menjadi tidak ada atau semakin menurun. Terus yang kedua adanya anggapan tanggung jawab. Gitu ya. Ketika kita merasa bahwa penolong itu adalah tanggung jawab saya, dia akan memberikan pertolongan. Sementara kalau dia merasa ada banyak orang di sana, tanggung jawab itu bukan cuma punya saya, ada orang lain yang lebih bertanggung jawab misalnya gitu ya, karena dia lebih capable, dia lebih mampu untuk menolong, maka turunlah perasaan tanggung jawab itu, sehingga dia tidak memberikan pertolongan. Nah, ketika dia merasa bahwa eee, ada tanggung jawab untuk menolong gitu ya, belum tentu dia akan langsung menolong gitu ya. Apakah dia akan berusaha menolong ataupun enggak gitu ya. Jadi pada akhirnya pada keputusan atau decision dari orang itu sendiri. Gitu ya. Tetapi sebelum keputusan untuk menolong atau enggak itu ada beberapa hal yang terjadi skemanya gitu. Nah, siapa sih orang yang lebih terdorong untuk menolong dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Yang pertama adalah kepribadian. Ada beberapa kepribadian yang lebih memungkinkan dia untuk memberikan pertolongan dibandingkan dengan orang lain. Ya, kayak misalnya tadi, feel of empathy yang dia miliki. Gimana sih empati yang dimilikinya? Apakah cukup besar atau enggak? Ya, jadi empati dalam diri seseorang kan pasti beda-beda. Dan ketika orang itu memiliki empati yang besar, dia akan memiliki kecenderungan untuk membantu yang lebih besar dibandingkan dengan orang lain. Ya, terus kemudian apakah dia memiliki self efficacy? Ternyata self efficacy-nya juga berkaitan dengan kecenderungan seorang untuk menolong atau enggak. Ketika dia self efficacy-nya tinggi, orang itu akan memiliki kecenderungan untuk menolong yang lebih tinggi juga. Karena dia merasa bahwa dia mampu, dia bisa untuk memberikan pertolongan, dia mampu untuk menyelesaikan tanggung jawab dan sebagainya gitu. Sehingga dia akan lebih terdorong untuk membantu. Nah, terus yang kedua adalah gender atau uh, gender gitu ya. Ternyata ada uh, apa ya, pembagian perilaku menolong antara laki-laki dan perempuan. Di mana ketika dalam situasi-situasi yang mengancam atau situasi-situasi yang penuh bahaya, laki-laki itu akan maju untuk memberikan pertolongan dibandingkan dengan perempuan. Ketika misalnya ketika ada kebakaran atau ketika ada situasi kecelakaan dan sebagainya gitu ya, eee, yang akan lebih terdorong untuk memberikan pertolongan adalah laki-laki. Sementara pada situasi-situasi yang lain yang tidak berkaitan dengan bahaya, perempuan akan lebih terdorong untuk memberikan bantuan. Kayak misalnya mungkin, eee, apa namanya, yang jatuh atau memberikan empati berupa mendengarkan atau ketika ada yang nangis gitu ya, kayak kita, menenangkan orang yang nangis dan sebagainya gitu. Dalam situasi-situasi tersebut perempuan yang akan maju untuk memberikan pertolongan. Terus keyakinan agama, basic-nya ini sama yang seperti yang awal tadi ya, yang religiusitas, bahwa ketika orang itu menginternalisasi nilai agama yang dia pegang, dia akan lebih cenderung untuk memberikan pertolongan dibandingkan dengan sebaliknya. Penjelasannya mirip.
Nah, gimana sih caranya kita meningkatkan perilaku menolong? Yang pertama adalah mengurangi ambiguitas, gitu ya. Kita harus yakin ketika kita memberikan pertolongan itu adalah sesuatu hal yang benar, gitu ya. Kita nggak boleh ragu-ragu ketika kita memberikan pertolongan. Dan kita harus meningkatkan tanggung jawab bahwa menolong orang itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai sesama manusia. Kita eh, makhluk sosial, kita harus saling membantu dan kita tidak perlu ragu dengan konsep tersebut, gitu, bahwa tanggung jawab kita untuk membantu orang lain gitu dan itu yang perlu untuk ditingkatkan agar perilaku menolong kita pun juga meningkat. Terus kemudian meningkatkan rasa keprihatinan dan kepedulian kita, ya. Kita perlu meningkatkan rasa peduli kita kepada sesama, kita perlu meningkatkan keprihatinan kita kepada sesama, tujuannya untuk meningkatkan citra diri kita, ya, bahwa menolong itu adalah suatu hal yang baik, menolong itu adalah sesuatu yang patut untuk kita lakukan, gitu, dan dengan hal tersebut perilaku menolong pun juga akan semakin meningkat. Terus yang berikutnya adalah melakukan sosialisasi terkait dengan altruisme, gitu. Jadi perilaku altruisme itu juga perlu untuk disosialisasikan, untuk diajarkan. Yang pertama mengajarkan moral inclusion, bahwa eh, menganggap semua orang itu adalah sama, tidak ada pembedaan satu dengan yang lain, sehingga kita lebih mau untuk menolong orang tanpa kita membeda-bedakan latar belakangnya. Nah, itu latar belakang pendidikan, latar belakang agama, latar belakang ras, dan sebagainya. Gitu ya, bahwa menolong orang itu adalah moral yang inklusif gitu ya. Kita patut berikan kepada siapapun. Itu adalah moral inclusion. Terus kemudian modeling altruism. Jadi kayak kita memberikan contoh kepada orang lain atau kita mencontoh orang lain yang memang itu bagus, yang memang itu memberikan pertolongan gitu ya. Karena ternyata perilaku menolong itu menular loh gitu dan ketika kita memberikan kebaikan atau kita mencontohkan perilaku menolong pada akhirnya itu akan mendorong orang lain untuk menolong juga. Yaitu modeling altruism. Terus yang kedua adalah learning by doing gitu ya, dengan kita perlu untuk melatih perilaku menolong. Ketika kita semakin banyak melakukan perilaku menolong, pada akhirnya kita akan uh, terbiasa untuk melakukan perilaku menolong juga gitu dan kita akan mendapatkan banyak reward internal terutama ya, reward internal dari perilaku menolong tersebut. Terus kemudian over justifying effect gitu ya. Jadi ketika kita melihat orang lain menolong, kita perlu untuk melakukan justifikasi bahwa itu adalah hal yang perlu untuk dilakukan, itu adalah hal yang harus dilakukan dan itu adalah kebaikan. Jadi kita memberikan apa ya, semacam pembenaran dari apa yang dilakukan. Jadi menolong itu tidak didorong oleh hadiah, tidak didorong oleh reward, tetapi kita mendorong orang bahwa itulah yang harus dilakukan. Itu adalah over justifying effect. Terus yang ketiga adalah belajar mengenai altruism itu sendiri. Ya, ketika kita mempelajari altruism, kita akan menemukan konsep apa itu altruism dan kita akan lebih engage dengan perilaku altruism itu. Nah, demikian materi kita terkait dengan perilaku prososial atau perilaku menolong pada hari ini. Dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa menanyakan langsung di kolom diskusi di Vinesa. Selamat pagi, selamat siang buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.